E-commerce adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang. Kalian pasti sudah tidak asing dengan keberadaan e-commerce, terutama orang-orang yang suka berbelanja online di internet. Kebanyakan orang mungkin yang suka berbelanja, baik wanita maupun pria, bahkan tidak terpaut usia, bisa memiliki sifat konsumtif. Nah, perlu kalian ketahui bahwa berkat internet, perkembangan teknologi telah membuka peluang bisnis baru. Kemunculan e-commerce adalah salah satunya. Tahukah kalian apa itu e-commerce? Apakah bisnis ini membantu kalian untuk memenuhi kepuasan pada perilaku yang sifatnya konsumtif? E-commerce adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Namun secara umum, kalian mengenal e-commerce adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Bahkan e-commerce juga mencakup kegiatan seperti jual beli, perbankan dan penyediaan jasa. Contohnya mungkin Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Store dan lain sebagainya. Adapun pengertian e-commerce menurut Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer. Lalu menurut David Baum, 1999 mendefinisikan e-commerce sebagai seperangkat teknologi dinamis dan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Sedangkan marketplace sendiri atau biasanya itu pasar mungkin merupakan salah satu model e-commerce dan berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di pasar hanya perlu menjualkan barangnya. Semua aktivitas lain seperti manajemen situs web telah diambil alih oleh sebuah platform situs seperti Shopee dan Lazada sebagai dua contoh dari marketplace. Nah, e-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Penjual dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. E-commerce menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. Selain kelebihan tersebut, ada juga kekurangannya di mana saat memproses transaksi jual beli, di mana pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung dan memegang bahan dari mana barang tersebut dibuat. Lalu hal tersebut menyebabkan kekecewaan banyak pembeli. Dalam hal produk elektronik, biasanya pembeli mungkin mengalami kesulitan mengelola garansi dan metode mengelola garansi pun selalu tidak jelas. Nah, saat melakukan transaksi online, kepercayaan adalah aset terpenting bagi penjual dan pembeli. Karena kalau adanya kesalahan atau kebohongan, bisa saja kita tidak percaya lagi pada website atau toko tersebut. Nah, di mana ada e-commerce dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu business to business, di mana jenis e-commerce ini satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain, biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Lalu ada business to consumer, yaitu B2C, yaitu perusahaan menjual produk atau layanan pada konsumen. Lalu ada C2C, di mana atau consumer to consumer, yaitu menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet. Lalu yang keempat ada consumer to business atau C2B, yaitu sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Lalu yang kelima business to administration atau B2A, yaitu bisnis yang melibatkan transaksi antara perusahaan dengan lembaga pemerintah atau administrasi publik, atau biasa juga dikenal dengan B2G atau business to government. Lalu yang keenam, consumer to public administration atau C2A, yaitu yang melibatkan transaksi elektronik antara individu dengan instansi pemerintah atau administrasi publik. Nah, adapun contoh e-commerce yaitu dari B2B adanya Electronic City, Ralali dan Biz. Lalu dari B2C adanya Gramedia, Lazada, dan Blibli. Lalu C2C adanya OLX, Tokopedia, Kaskus, dan Shopee. Lalu ada C2B itu Freelancer, Upwork, dan Stock. Lalu B2A adanya Clue dan Asla. Lalu yang terakhir yaitu biasanya contoh transaksi C2A itu membayar pajak penghasilan secara online atau membayar iuran BPJS. Nah, ada pun beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari e-commerce tersebut, yaitu di mana jangkauannya lebih luas, dari luar negara pun bisa jadi ada, termasuk di Shopee itu dari Cina selalu ada. Lalu yang kedua itu unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Bisa saja kita men-check out dari Shopee ataupun TikTok itu jam 12 malam pun masih bisa. Lalu adanya biaya rendah, tidak perlu stok barang
sendiri, serta memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah, lalu dapat mempelajari kebiasaan pelanggan, serta yaitu yang tadi itu bekerja pun bisa dari mana saja, baik di rumah, di luar, ataupun di lingkungan lainnya. Sekian dan terima kasih.